Halo Bu Christine dan teman-teman semua, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kerajaan Mataram Islam. Kelompok kami terdiri dari Nathaniel Elgi nomor absen 26, Stephen Laici nomor absen 31, dan saya Felicitas Windy nomor absen 11. Angeli Janet nomor absen 2, Mozart Antonio nomor absen 25. Nah, di mana sih letak Kerajaan Mataram Islam? Terus bagaimana sih keadaan Kerajaan Mataram Islam baik dari segi ekonomi, politik, religi maupun sosial? Terus apa aja sih bukti peninggalan Kerajaan Mataram Islam? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk simak penjelasan dari kami. Boleh dilanjut? Baik, untuk kita membahas fakta menariknya terlebih dahulu. Yang pertama, Sutawijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Gede, Yogyakarta, dan berdirilah Kerajaan Mataram Islam. Yang kedua, wilayah Kerajaan Mataram Islam meliputi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Yang ketiga, Sutawijaya mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram pertama dengan gelar penambahan Senopati pada tahun 1586 sampai 1601. Yang keempat, tindakan-tindakan Sutawijaya yang penting antara lain meletakkan dasar-dasar Kerajaan Mataram dan memperluas wilayah kekuasaan. Poin kelima, muncul kebudayaan kejawen yang merupakan alkulturasi antara kebudayaan Jawa, Hindu, Buddha dengan Islam. Yang keenam, berkembangnya kesusteraan sejawa. Yang ketujuh, Sultan Agung mengarang kitab sastra gending yang berupa filsafat. Yang kedelapan, mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Boleh dilanjut? Baik, ini adalah raja-raja yang pernah berkuasa pada Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, ada Sutawijaya yang berkuasa pada tahun 1586 sampai 1601. Yang kedua, ada Mas Jalong berkuasa pada 1601 sampai 1613. Yang ketiga, ada Sultan Agung Hanyokrokusumo berkuasa pada 1613 sampai 1645. Yang keempat, ada Sunan Amangkurat I yang berkuasa pada tahun 1645 sampai 1677. Yang terakhir, ada Raja Sunan Amangkurat II berkuasa pada tahun 1677 sampai 1703. Baik, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya keadaan Kerajaan Mataram Islam. Nah, itu ada dari segi ekonomi, segi politik, segi religi, dan segi sosial. Dari segi ekonomi, letak Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Karena posisinya berada di pedalaman, kerajaan ini menggantungkan perekonomiannya pada hasil pertanian. Sedangkan daerah pesisir pantai di wilayah yang dikuasai tidak dimanfaatkan. Dengan mengandalkan pertanian, Mataram melakukan penaklukan ke beberapa kerajaan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penarikan upeti dari wilayah-wilayah kekuasaan penghasil beras membuat perekonomiannya berkembang dengan cepat. Selanjutnya dari segi politik, sebagai pendiri dari raja pertama Kerajaan Mataram Islam, Sutawijaya ini menghadapi banyak rintangan, terutama dari bupati di pantai utara Jawa yang dulunya tunduk kepada Pajang. Mereka terus melakukan pemberontakan karena ingin melepaskan diri dari Pajang dan menjadi kerajaan yang merdeka.
Kendati demikian, Sutawijaya tetap berhasil melakukan perluasan wilayah hingga berhasil menduduki seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mataram sempat beberapa kali melakukan penyerangan ke Batavia untuk menyerang VOC. Selain itu, wilayah kekuasaan Mataram hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. Dari segi religi, rakyatnya menganut agama Islam. Dari segi sosial, yang pertama adalah kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Dan yang kedua, dalam pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan. Ketiga, di bidang keagamaan terdapat penghulu, khotib, naib, dan surantana yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan. Keempat, di bidang pengadilan, dalam istana terdapat jabatan jaksa yang bertugas menjalankan pengadilan istana. Yang kelima, untuk menciptakan ketertiban di seluruh kerajaan, diciptakan peraturan yang dinamakan anggar-anggar yang harus dipatuhi oleh seluruh penduduk. Nah, yang namanya kerajaan udah pasti ada runtuhnya dong. Nah, keruntuhan Mataram dimulai setelah Sultan Agung wafat dan tahta kerajaan jatuh ke tangan Amangkurat I. Amangkurat I memiliki sifat yang bertolak belakang dengan sang ayah, bahkan disebut sebagai raja yang bengis. Setelah tragedi demi tragedi terjadi, rakyat mulai takut dan terbentuk sikap antipati. Akibatnya, rakyat bersatu menyerang kerajaan di bawah pimpinan Pangeran Trunojoyo dari Madura. Nah, dalam serangan itu, Amangkurat I wafat dan putra mahkota meminta dukungan VOC untuk membubarkan pasukan Trunojoyo. Dengan bantuan VOC, putra mahkota pun berhasil menyingkirkan Trunojoyo. Putra mahkota kemudian naik tahta dengan gelar Amangkurat II dan memindahkan ibu kota Mataram ke Kartasura. Pada masa pemerintahan raja-raja berikutnya, Kesultanan Mataram terus mengalami pergolakan yang besar. Pergolakan di kerajaan kemudian resmi diakhiri melalui Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasultanan Ngayogyakarta dan Nagari Kasunanan Surakarta. Kesultanan Ngayogyakarta diserahkan kepada Hamengkubuwono I, sementara Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono III. Oke, kita lanjut ke peninggalan kerajaan Mataram Islam. Boleh di next slide. Yang pertama adalah Masjid Kota Gede. Itu terletak di sebelah kawasan Pasar Kota Gede Yogyakarta. Meski tidak dikenal secara pasti pembangunannya, tapi masjid ini diperkirakan sudah ada sejak berdirinya kerajaan Mataram Islam di bawah pemimpinan Kiai Ageng Mataram tentunya. Nah, konon di masjid ini memiliki beduk ajaib yang nggak bisa diangkat sama semua orang, tapi tiba-tiba ada perempuan yang bisa ngangkat gitu. Oke, boleh di next. Masjid Agung Gede Kauman. Masjid ini terletak di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta, tepatnya di Kampung Kauman, Kecamatan Gondoman. Peninggalan Kesultanan Mataram ini dibangun pada tahun 1773 di pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Oke, boleh dilanjut. Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton Kasunanan Surakarta ini dibangun pada tahun 1745. Nah, banyak mitos nih yang bilang tuh kalau tempat keraton ini tuh tempat bertemunya antara raja dan penguasa Ratu Selatan atau ya kalian tahu lah.
Oke, lanjut. Keraton Kesultanan Yogyakarta. Keraton ini dibangun pada tahun 1755 Masehi. Terdapat di depan keraton ini terdapat alun-alun utara dan di sebelah barat alun-alun dapat ditemukan Masjid Agung. Sedangkan di selatan keraton terdapat alun-alun selatan dan ukurannya lebih kecil dibanding dengan alun-alun utara. Begitu guys. Lanjut. Nah, yang terakhir Taman Sari. Nah, Taman Sari ini merupakan situs bekas taman milik Keraton Yogyakarta dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono I. Nah, ini tuh biayanya ditanggung oleh Bupati Madiun I sehingga daerah itu tuh dibebasin dari pajak. Nah, ada juga yang bilang kalau ini tuh merupakan benteng pertahanan terakhir kalau istana diserang, begitu. Oke. Selanjutnya ditutup oleh Steven mungkin. Oke, sekian dari kelompok kami, dari kelompok 4 atas presentasinya mengenai Kerajaan Mataram Islam. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.